Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 9F, G, H, dan I yang saya banggakan, pagi ini mengawali pembelajaran bahasa Indonesia pada tahun ini. Perlu saya sampaikan salam perkenalan dulu kepada kalian semua. Biasanya saya mengajar kelas 7 saja, tapi untuk tahun ini, semester ini, saya diberikan kewajiban untuk menyampaikan materi bahasa Indonesia di kelas 9. Oleh karenanya, sebelum saya menyampaikan banyak hal tentang materi mahir berbahasa Indonesia, maka perlulah kiranya saya lebih menyampaikan diri saya. Saya Sunarto MPD yang beralamatkan di Desa Cerme, tepatnya di Cerme Tengah RW 3 RT 02 Desa Cerme. Anak saya 2, alhamdulillah sudah menikah semua. Cucu saya 1. Itulah sekedar perkenalan dari saya selaku guru bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 1 Pace. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk materi bahasa Indonesia di kelas 9 nanti akan saya sampaikan 8 hal. Jadi saya kemas dalam judul mahir berbahasa Indonesia. Nanti untuk yang pertama, bab 1, saya akan menyampaikan bagaimanakah cara menulis teks laporan percobaan. Karena untuk menjadi seorang ilmuwan harus melampaui dulu eksperimen atau percobaan. Sehingga kita perlu tahu hal-hal seperti ini. Lalu kita membuat laporan dan seterusnya perlu tahu. Apa yang akan dibahas dalam bab pertama ini, menulis teks laporan percobaan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti dalam kaitan dengan menulis teks laporan percobaan. Ketika menulis, sebelumnya kita harus mempersiapkan judul. Di sana berkaitan dengan bagaimana kita memperlihatkan fakta yang dikemas secara jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Baru setelah judul nanti kita munculkan mulai dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan disertai dengan daftar pustaka. Di pendahuluan kita akan membahas juga tentang memaparkan latar belakang. Bagaimana kita membuat rumusan masalah, bagaimana kita merumuskan tujuan percobaan secara lengkap akan kita pelajari di semester ini nanti. Kemudian landasan teori, ini kaitannya dengan judul yang akan kita tulis nantinya, yaitu bagaimana kita memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan nanti. Kemudian struktur berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini berkaitan dengan prosedur kerja, prosedur percobaan atau penelitian. Kita paparkan alatnya, bahannya, tekniknya, evaluasinya nanti di sini di bab 3 atau metode penelitian. Setelah teori itu sudah muncul, maka di bab 4 kita akan membahas dengan kemasan, hasil, dan pembahasan. Kita paparkan di sana hal-hal yang berkaitan dengan temuan kita secara cermat dan jelas berdasarkan kajian teori yang ada. Nah, kalau perlu di sana disertai dengan bukti fisik, dimunculkan dalam bentuk tabel ataupun bagan ataupun diagram.
Setelah itu di bab yang kelima kita akan munculkan bagaimana kita menulis simpulan dari semua hasil percobaan yang kita lakukan. Hasil percobaan dipaparkan secara ringkas dalam bab yang kelima yang diberi judul tentang simpulan. Setelah itu bisa jadi setelah simpulan kita memunculkan hal tentang rekomendasi ataupun saran. Tulisan ilmiah atau laporan teks ini percobaan ini harus mempunyai berdasarkan berbagai pustaka. Jadi kajian-kajian teorinya kita melihat berbagai buku yang ada sebagai sumber kita bekerja. Nah, buku-buku yang kita pakai untuk sebagai sumber kaitan dengan pustaka itu, maka namanya adalah daftar pustaka. Ini diusahakan setiap menulis penelitian atau laporan, daftar pustakanya atau buku-buku pustakanya paling tidak 5 tahun ke belakang. Jangan terlalu lama. Ini paling tidak tahun 2010, 11, 12 sampai 2021. Ini paling tidak 5 tahun, ya, maksimal 10 tahun lah. Jangan sampai terlalu lama. Setelah itu anak-anak di bab 2 atau di pelajaran 2 nanti saya akan menyampaikan bagaimana kita menulis teks pidato persuasif. Karena saya yakin di antara sekian siswa saya dari kelas 9F, G, H, dan I pasti ada yang suatu saat menjadi orator ulung. Apa itu orator? Orator itu adalah orang yang ahli berpidato, pendakwah. Nah, ini orator ulung. Nah, seorang pendakwah atau seorang yang bergerak di bidang orator, seorang orator yang bergerak di bidang orasi, namanya yang disampaikan itu orasi, orangnya namanya orator. Seorang orator harus pandai menyampaikan isi teks yang dipidatokan. Sementara orang yang bisa menyampaikan isi teks pidato secara jelas dan sistematis, paling tidak beliau juga bisa mampu menulis teks pidatonya. Nah, untuk menulis teks pidato nanti akan kita pelajari pada bagian kedua ini nanti. Pidato persuasif. Persuasif artinya mempengaruhi orang lain. Nah, secara halus pidatonya menarik. Pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan vokal yang jelas dan lantang, dengan intonasi yang tepat, nadanya, temponya, jeda pemberhentiannya. Kemudian juga bisa memainkan ekspresi romannya mukanya bagaimana, kontak matanya dengan pendengar atau pembacanya bagaimana, termasuk gestur atau gerakan-gerakan tubuhnya untuk mendukung isi dari pidato itu bagaimana. Akan kita pelajari di pelajaran 2 nantinya. Anak-anak, selanjutnya di pelajaran 3 nanti saya akan menyampaikan bagaimana kita menulis cerita pendek. Saya yakin di antara sekian siswa saya pasti nantinya akan ada yang menjadi sastrawan. Paling tidak ada yang bisa mengarang, membuat cerita pendek. Apa manfaatnya? Cerita pendek atau hasil karangan kita bisa dikirimkan lewat ke majalah atau ke surat kabar. Nah, itu nanti pasti dapat uang, dapat imbalan. Nah, supaya cerita pendek yang kita tulis menjadi cerita pendek yang unik, yang apik atau bagus,
yang digemari oleh pembaca, maka banyak aturan nanti di sana. Akan kita bahas di pelajaran 3 nanti. Struktur cerita pendek ini akan kita berikan nanti di bagian 3 ini. Di dalam struktur cerita pendek paling tidak ada 4 hal. Orientasi atau pendahuluan atau pembuka. Ini nanti isinya kita menuliskan mengenalkan tokoh dan latar cerita. Tentu saja di kelas 8 kemarin sudah disinggung oleh Bapak Ibu guru sebelumnya. Lalu komplikasi, ini tahapan konflik antara 2 atau lebih pelaku dalam cerita tersebut. Sampai memuncak atau yang disebut dengan klimaks. Kan kita tuliskan di bagian komplikasi. Kemudian dievaluasi konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya di sana. Lalu penurunan revolusi, upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik. Jadi sebuah cerita akan lebih baik ketika cerita itu pertama dibuka dengan hal yang biasa, kemudian ada konflik, ada klimaknya, lalu ada penurunan masalah dan pemecahan serta resolusi atau pengakhiran. Solusi. Ini yang kita bahas nanti di pelajaran 3 atau bab 3. Tentu saja cerita pendek itu karena berangkat dari kehidupan seseorang, maka di sana kita akan memaknai kehidupan tersebut. Apakah cukup ditulis saja cerita pendek itu? Apakah cukup dibaca saja? Belum sampai di situ. Tidak hanya sampai di situ, tetapi setelah dibaca atau setelah ditulis, lalu dibaca, maka seorang pembaca cerpen haruslah bisa mengambil hikmah dari cerita pendek yang telah dibacanya. Hikmahnya untuk kehidupan kita bagaimana selanjutnya? Kalau di sana disuguhkan sebuah pertengkaran, lalu kita mengambil hikmahnya, supaya kita nanti tidak terjadi pertengkaran seperti yang ada di cerita tersebut misalnya. Nah, ini demikian nanti akan kita sampaikan pada pelajaran ketiga. Selanjutnya anak-anak, di pelajaran keempat atau bab 4, saya akan menyampaikan bagaimana kita memberikan tanggapan dengan santun. Biasanya ada orang berbicara, ada orang berpidato, ada orang membaca, kita pasti tentunya akan berikan tanggapan. Tanggapan yang santun itu yang bagaimana? Nanti akan kita lihat, kita pelajari pada bab 4 ini. Isinya apa? Ini struktur teks tanggapan. Sana ada bagaimana konteksnya, deskripsinya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah, tentu saja penggunaan bahasanya harus sesuai dengan isi materi yang ada dan diarahkan kepada tingkat kesantunan yang lebih matang. Jadi tanggapan itu jangan sampai nanti ketika kita memberikan tanggapan yang kita ajak bicara atau yang kita tanggapi menjadi marah atau murka. Tapi bagaimana kita menyampaikan tanggapan itu dengan santun supaya mereka paham terhadap tulisannya. Ya, dengan paham itu mungkin sebagai kritik atau sebagai masukan untuk mereka. Nah, sehingga tanggapan yang kita munculkan dengan santun bisa dipakai untuk masukan dari mereka. Selanjutnya di pelajaran 5 kita akan peka terhadap berbagai permasalahan melalui tanggapan. Peka terhadap berbagai permasalahan melalui teks tanggapan. Nah, ini bagaimana langkah-langkahnya kita. Nah, ini langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan. Ketika kita diberi tanggapan oleh seseorang, maka ini membaca paragraf. Kalau ini bentuk tulisannya, bentuknya berupa tulisan. Kita diberi tanggapan, berarti kita akan membaca paragraf per paragraf. Menentukan kalimat utama atau pokok pembicaraan setiap paragraf.
baru kita membuat kesimpulan. Nah, ini kita harus hati-hati. Setiap paragraf yang kita baca tentunya ada ide pokok atau ide kalimat utama ada. Jadi nanti kita akan membedakan antara ide pokok atau ide utama dengan kalimat pokok atau kalimat utama. Nanti ada perbedaan di sana. Selama ini kita masih menganggap sama itu ide pokok atau kalimat utama sama. Jadi secara tidak langsung kalau ide itu masih berupa pikiran, kalau kalimat sudah tertuang dalam huruf-huruf kalimat tersebut. Jadi perbedaannya akan kita kupas melalui pelajaran 5 nanti, bab 5 atau pelajaran 5. Anak-anak, selanjutnya nanti ada pelajaran 6 atau bab 6. Insya Allah kalau ini ada di semester 2 untuk genap. Membangun sikap kritis melalui diskusi. Ini seringkali kita lakukan baik di rumah, di luar atau kita sedang bersendagurau dengan teman-teman ataupun di sekolah. Diskusi selalu ada, baik itu dilakukan oleh 2 orang, 3 orang atau lebih. Ketika pembicaraan itu ada topik, ada pokok permasalahan, ketika pembicaraan itu muncul pemberian solusi, maka itulah yang namanya diskusi. Jadi ada yang pelakunya atau yang berdiskusi, ada topik atau permasalahannya, lalu ada pembahasannya. Ini paling tidak diskusi mempunyai syarat seperti itu. Karena itu maka kita munculkan, kita pelajari nanti struktur teks diskusi. Ini ada pendahuluan, ada satu sudut pandang, karena ada kesepakatan tadi, lalu ada kesimpulan. Di pendahuluan kita akan tahu bagaimana topik atau tema atau pokok masalah. Kita akan tahu di sana mengenai masalah yang dibahas. Kemudian pada sudut pandang itu memaparkan gagasan utama disertai alasan dan bukti pendukung dari satu sudut pandang. Jadi antara pelaku-pelaku diskusi akhirnya mau tidak mau secara musyawarah untuk mufakat mengambil satu sudut pandang, mengambil satu simpulan yang akan dijadikan hasil dari diskusi itu. Disitulah maka kita persingkat menjadi sebuah simpulan. Jadi simpulan merupakan pembahasan masalah dari sudut pandang berbeda dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Lebih ringkas, lebih padat, tetapi mengena dari keseluruhan pembicaraan diskusi tersebut. Selanjutnya di pelajaran ke-7 atau bab 7 kita akan membahas hikmah di balik cerita inspiratif. Ada kalanya kita ketika membaca cerita paling tidak di sana ada cerita-cerita yang lucu, yang unik, yang serius, yang komedi, yang sedih, bermacam-macam jenis cerita yang ada di sana. Namun semua cerita itu ketika kita baca paling tidak ada satu hal atau beberapa hal yang merupakan sebuah inspirasi untuk kita. Paling tidak dengan kejadian-kejadian pelaku, kejadian-kejadian yang dialami pelaku dalam setiap cerita itu, setidaknya kita bisa mengambil hikmah di balik cerita tersebut sebagai inspirasi kita untuk kita melakukan sesuatu yang positif. Nah, karenanya dinamakan hikmah di balik cerita inspiratif. Ini kan kita
cari, kita kejar, kita bongkar melalui pembahasan di pelajaran ke-7. Nah, apa yang akan kita sampaikan di sana? Strukturnya, struktur teks cerita inspiratif. Di sana ada abstrak itu ringkasan atau inti dari teks cerita inspiratif. Kemudian ada orientasi atau pendahuluan atau pengenalan, mengenalkan tema, latarnya, tokohnya. Latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana cerita yang melingkupinya, dinamakan latar. Kemudian ada ketika konflik antara yang satu dengan yang lain itu memuncak, namanya adalah klimaks cerita. Nah, ini ada pada tahapan komplikasi. Lalu evaluasi, munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Kemudian resolusi, awal dari pemecahan masalah. Kemudian solusinya bagaimana. Setelah itu baru di koda atau ekor dari cerita itu, atau disebut koda itu. Di sana ada amanat dan pesan-pesan positif untuk pembaca, untuk kita ketika kita menjadi pembaca atau pendengar. Ini anak-anak 7 bab yang akan kita lalui dalam pembelajaran kita selama kurang lebih 10 bulan. Kalau kelas 9 paling ya hanya sekitar 10 bulan nanti masa belajarnya. Karena setelah itu harus ujian dan sebagainya. Oh ya, masih ada satu lagi supaya genap menjadi 8, maka ada bab 8 atau pelajaran 8. Kita akan membongkar bagaimana karya-karya yang berupa non-fiksi. Membangun budaya literasi dengan mencintai buku non-fiksi. Anak-anak yang saya banggakan, kelas 7F, G, H, dan I, perlu diketahui bahwa sebuah karya tulis itu ada berdasarkan jenisnya, berdasarkan tingkat kekhayalannya, tingkat realitanya, ada 2 jenis, yaitu buku fiksi dan yang kedua buku non-fiksi. Buku fiksi sudah saya paparkan tadi, fiksi artinya fiction, artinya di sana berbau khayal. Nah, yang berbau khayal biasanya muncul pada cerita-cerita novel ataupun cerpen. Nah, sementara buku non-fiksi adalah buku yang tidak khayal. Ini dasarnya adalah sebuah realita berdasarkan pengamatan eksperimen. Seperti buku-buku penelitian. Jadi ketika kalian nanti disuruh membuat laporan, nah itu namanya nanti non-fiksi jalurnya. Ketika kalian disuruh membuat skripsi ketika nanti kuliah, ini non-fiksi. Nah, jadi kalau novel, cerpen ini sebagai cerita yang fiksi, tapi kalau skripsi, laporan, ilmiah, ini termasuk buku non-fiksi. Ini nanti, nah ini unsur-unsurnya, sistematika atau unsur-unsurnya kita lihat nanti akan kita bongkar di akhir pelajaran kelas 9 nanti. Buku fiksi, sana struktur sistematikanya ada sampul buku, ada pokok bab buku, judul bab, opsional, tokoh dan penokohan. Ada pelaku ini bedanya. Ada tokoh dan penokohan. Cerita, ada temanya, bahasa yang digunakan, penyajian alur ceritanya. Nah, disebut cerita. Buku fiksi, fiksi itu sama dengan cerita. Kemudian buku non-fiksi, ini ada sampul buku, ada sama. Pokok bab buku sama-sama ada. Kemudian judul bab dan subbab. Nah, kalau di fiksi ini judul babnya sesuai dengan kejadian atau permasalahan yang ada. Tapi ketika di non-fiksi, judul babnya berkaitan dengan bagaimana proses penelitian yang ada itu. Isinya
sesuai dengan realita, karena cara penyajiannya juga sistematikanya sesuai dengan jalur tulisan, jalur tulisan yang berdasarkan penelitian. Tulisan ilmiah, maksud saya begitu. Bahasanya pun juga ilmiah. Bahasanya pun juga dengan menggunakan standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah 8 pelajaran atau 8 bab yang nanti akan kita bahas selama di kelas 9. Saya kira itu anak-anak sebagai perkenalan di awal pertemuan ini, tahun pelajaran ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan sebagai pembuka mengawali pertemuan ini bisa kita persiapkan dengan baik. Bahan yang akan kita sampaikan, kita gunakan adalah bahan dari kajian yang ada di dalam aplikasi Si Prestasi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan juga hal-hal yang berkaitan dengan sumber dari buku teks atau buku bacaan dari perpustakaan yang nanti kita sampaikan berbaur dengan materi yang ada di Si Prestasi. Anak-anak biasanya setelah penyampaian materi, kalau di Si Prestasi kita pasti mendapatkan sebuah tugas. Oleh karenanya, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru atau dalam di bahasa Indonesia ini tugas yang saya berikan, tolong pengerjaannya tidak ditunda-tunda. Ingat, orang yang sukses adalah orang yang rajin, tidak sering menunda pekerjaan. Jadi sebelum nanti mendapat tugas baru, tugas yang lama harus sudah selesai. Demikian, mudah-mudahan kalian semua siap. Saya yakin SMP Negeri 1 Pace siswanya adalah anak-anak yang handal, anak-anak yang selalu siap, anak-anak yang tidak pernah istilahnya susah, semangat terus ya, semangatnya tinggi. Karena SMP 1 Pace adalah sekolah favorit di Kabupaten Nganjuk. Kita harus yakin bahwa lulusan SMP Negeri 1 Pace pasti bisa masuk di SMA atau SMK negeri. Ya, kita berharap nanti kalau bisa semuanya lulusan ini minimal kelas 9F, G, H, dan I banyak yang masuk SMA negeri atau SMK negeri. Dan sekolah lagi akhirnya bisa berhasil bisa menggantikan para tokoh-tokoh yang ada sekarang ini, termasuk saya. Nanti bisa tergantikan oleh kalian semua. Bagaimana menjadi orang berhasil atau orang hebat. Demikian anak-anak, sekedar perkenalan. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat dan diberi kekuatan untuk mempelajari bahasa Indonesia, untuk mempraktekkan bahasa Indonesia secara mahir, secara baik dan benar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.